Selamat malam, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kita boleh mengikuti ibadah keluarga atau mesbah keluarga. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, karena pada malam hari ini kami boleh duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jadikan dia saluran berkat bagi banyak orang dan bagi yang mendengarkan, supaya mereka pun boleh dipersiapkan hati mereka untuk mendengar firman Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dan melakukan firman Tuhan yang mereka dengar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada malam hari ini yaitu dilupakan. Terdapat di dalam Kejadian pasal 40 ayat 23. Saya ingin membacakannya bagi kita semua. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Pernahkah saudara dilupakan? Atau saudara sendiri melupakan kebaikan orang? Pada suatu hari saya pernah ditanya oleh teman, pernah nggak Ibu Ani, ini nama samaran, memberikan sesuatu kepada Ibu pada hari Natal? Spontan saya katakan tidak. Setiba di rumah, kembali pertanyaan tersebut terngiang ke telinga saya, yang ditanyakan oleh teman saya itu, padahal setiap tahun Ibu Ani ini memberikan sesuatu kepada saya. Ucapan yang saya tidak sadari, saya seolah-olah menyangkal kebaikan Ibu Ani tersebut. Mungkin saat ini, karena saya tidak konsentrasi, karena dalam keadaan sakit pada saat itu. Hal yang hampir sama dengan juru minuman kepada Yusuf. Kisahnya begini, juru minuman dan juru roti membuat kesalahan kepada Raja Mesir. Apa kesalahannya? Tidak dikasih tahu oleh Alkitab. Akibat perbuatan mereka, Raja menjadi murka dan Raja menjebloskan mereka ke dalam penjara. Dan penjara yang sama dengan Yusuf, di mana Yusuf berada juga. Pada suatu malam bermimpilah kedua raja tersebut. Dan mimpi keduanya masing-masing ada artinya. Pada suatu pagi Yusuf mendatangi mereka. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Yusuf melihat baik juru minuman, baik juru roti, kedua-duanya bersedih hati, bersusah hati. Kenapa? Yusuf bertanya kepada mereka, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepada Yusuf, kami bermimpi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi kami itu. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu itu kepadaku, kata Yusuf. Lalu juru minuman berkata, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Yusuf mengartikan mimpi raja, mimpi juru minuman raja. Yusuf sadar hanya Tuhanlah yang sanggup menerangkan arti mimpi. Bukankah Allah yang
menerangkan arti mimpi? Jikalau Yusuf menerangkan arti mimpi itu bukan karena dari dirinya sendiri, bukan karena kepandaian dirinya, bukan karena kepintarannya, tetapi Yusuf sadar itu semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah yang menganugerahkan pengetahuan itu, kemampuan bagi Yusuf untuk menerangkan arti mimpi itu. Yusuf mengartikannya, 3 carang itu berarti 3 hari lagi. Dalam 3 hari Firaun akan mengangkat engkau, akan mengembalikan engkau ke pangkatmu semula dan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Dengan kata lain, 3 hari lagi juru minuman ini akan diangkat kembali sebagai kepala juru minuman di istana Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Setelah mendengar arti mimpi itu, tentu ada perubahan yang terjadi di dalam diri juru minuman itu. Suatu perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Yang pertama, dia mengalami sukacita. Tentu ini berita sukacita bagi juru minuman itu. Saya bisa bayangkan betapa bahagianya dia. Mungkin dia berteriak, "Hore! Yes, 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 yes!" Kira-kira seperti itu mungkin pada zaman ini. Dari muka yang murah menjadi ceria, bersukacita. Dan yang kedua, punya semangat hidup. Karena berita tentang mimpi begitu menyenangkan hatinya, yang tadinya muram, sedih, galau, tetapi karena berita yang didengarnya membawa pengharapan hidup. Sedangkan juru roti, saudara tahu, dia mati tragis karena digantung. Yang ketiga, dikembalikan ke posisi semula. Juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tadinya dia di PHK, dimasukkan ke dalam penjara. Pasti dia berpikir, keluar penjara saya nanti makan apa? Anak istri saya makan apa? Tetapi kini dia bekerja kembali dalam istana Raja Firaun. Sungguh itu menggembirakan dan punya masa depan dan pengharapan. Dan yang terakhir, dia punya masa depan. Dengan adanya pekerjaan di istana raja, ada masa depan yang terjamin dalam hidupnya. Anak istrinya terjamin masa depannya. Bayangkan, bayangan suram yang dipikirkan olehnya segera lenyap karena ia dipekerjakan kembali sebagai pegawai raja, sebagai juru minuman raja. Lalu harapan Yusuf kepada juru minuman itu apa? Apa yang diharapkan Yusuf setelah juru minuman itu bekerja lagi di istana? Tentu diingat jasanya. Namun 1 hari, 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, Yusuf tidak dikunjung, tidak dipanggil oleh juru minuman ataupun raja di istana. Boro-boro dipanggil ke istana, dikeluarkan dari penjara juga kagak. Rupanya Yusuf benar-benar dilupakan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman itu, melainkan dilupakan. Di Jepang dikenal istilah on atau ongaisi, yang artinya pembayaran kembali atau balas budi. Orang Jepang merasa berhutang budi atas segala kebaikan yang diterimanya. Kalau ada orang Jepang yang sakit, pada umumnya mereka tidak mau dibesuk. Alasannya ada kewajiban moral bagi si sakit atau
keluarga untuk membalas kunjungan itu. Konon di beberapa daerah ada aturan yang menentukan beberapa persen yang harus dikembalikan oleh keluarga kalau ada yang datang melayat orang meninggal atau yang memberikan uang duka atau PayPal. Ini merupakan cara mereka untuk balas budi. Jikalau di Jepang orang begitu ingin balas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya, berbeda dengan cerita kita pada hari ini, pada malam hari ini. Yusuf dilupakan. Yusuf ingin agar juru minuman itu mengingat kembali kebaikan yang pernah dilakukan olehnya. Yusuf ingin agar juru minuman itu membalas kebaikan yang diterimanya. Yusuf ingin agar orang atau juru minuman tersebut berterima kasih kepadanya. Dengan apa? Yang pertama, dengan mengeluarkan Yusuf dari penjara. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Rumah ini maksudnya penjara. Dalam Kejadian 40 ayat 14c. Yusuf ingin agar dia dikeluarkan dari penjara. Lalu yang kedua, Yusuf menginginkan kebaikan Yusuf itu diingat. Tetapi ingatlah kepadaku keadaanmu apabila baik nantinya. Saya ulangi, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Ingat jasanya atau sebagai imbalan telah menafsirkan mimpinya. Wajar dong kebaikan Yusuf diingat. Yang ketiga, sebagai ucapan terima kasih. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ternyata Yusuf tidak dikeluarkan dari penjara, kebaikan Yusuf tidak diingat, tidak ada ucapan terima kasih, dan Yusuf tidak diingat oleh juru minuman. Setelah berada di istana Firaun, juru minuman melupakan akan Yusuf di penjara dan yang sudah menafsirkan mimpinya. Yusuf dilupakan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di dalam dirinya dan di dalam diri juru minuman tersebut. Seperti pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Mengapa Yusuf dilupakan? Pertama, kemungkinan karena kesibukan. Manusiawilah kalau Yusuf dilupakan. Saya juga pernah melupakan, seperti cerita saya yang di atas tadi, yang pertama tadi, tidak disengaja atau mungkin tidak pernah. Juga mungkin kita juga pernah melupakan kebaikan orang. Yang kedua, tidak menepati janji. Juru minuman yang berjanji akan mengingat kebaikan Yusuf. Ternyata perbuatan baik Yusuf tidak diingat. Wajar dong kalau Yusuf kecewa. Inilah janji, tinggal janji. Pernahkah kita berjanji kepada seseorang dan tidak menepatinya? Saya kira kita semua pernah ingkar janji, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang ketiga, ada campur tangan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena dalam rancangan Allah, Yusuf tidak dikeluarkan dari penjara karena jasa juru minuman. Karena kebaikan juru minuman, tetapi karena Tuhan. Dalam hal ini Tuhan sengaja membuat juru minuman lupa akan Yusuf. Ini dikeluarkan, ini di luar jangkauan nalar kita, bukan? Campur tangan Tuhan membuat juru minuman melupakan Yusuf. Mungkin Tuhan tidak ingin kalau Yusuf keluar dari penjara karena jasa baik dari juru minuman, karena
imbalan dari juru minuman raja. Tetapi Tuhan ingin agar Yusuf tahu bahwa Tuhan sanggup mengeluarkan Yusuf dari penjara dan mengatur hidup dan masa depan Yusuf. Selanjutnya, agar Yusuf tidak berharap kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap pada manusia, karena manusia fana, tidak bisa diandalkan. Tuhan ingin agar Yusuf hanya berharap kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pernahkah saudara berharap kepada manusia? Pernahkah Anda dikecewakan? Apakah kebaikan kita pernah dilupakan? Jangan kecewa. Memang manusia tidak dapat diandalkan, karena manusia bisa lupa, bisa ingkar janji, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Karena ia dapat diandalkan, Tuhan adalah setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Mari kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan berbuat baik agar menerima imbalan, tetapi berbuat baik karena sadar kita sudah diberkati dan diselamatkan, dan sebagai buahnya kita harus berbuat baik. Melalui perenungan kita pada malam hari ini, jangan kecewa bila kita dilupakan, bahkan diabaikan oleh manusia, karena memang manusia tidak dapat diandalkan di dalam hidup ini. Berharaplah kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Tuhan mengerti sedalam-dalamnya pergumulan kita. Tuhan sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar atas segala pergumulan kita. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita. Dan biarlah kita percaya dan berharap hanya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk cerita firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami, seringkali kami melupakan kebaikan orang, seringkali kami dilupakan juga, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami ini, yang dapat kami andalkan di dalam segala pergumulan kami, dan Tuhan memberikan jalan keluar di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kepadamu Tuhan kami mempertaruhkan seluruh harapan hidup kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian renungan Mesbah Keluarga kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa Jumat depan dan kita akan bersekutu mendengarkan firman Tuhan kembali. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan kita. Amin.